Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus saja kita ucapkan kalimat Alhamdulillah ini kepada Zat yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui semua gerak-gerik kehidupan kita, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan satu-satunya pemilik, pencipta, dan segala kebutuhan yang terpenuhi dari sisinya, semua yang di langit dan juga di bumi dan juga di dalam lautan. Zat yang maha kuasa ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka selalulah basahi bibir dan lidah kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita sebagaimana Allah Sang Pencipta telah memerintahkan kita mengucapkannya kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya. Siapapun yang menjadikan manusia ini sebagai suri tauladannya pasti akan bahagia, karena ini semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Semuanya kebahagiaan, ketentraman jiwa, mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahan kehidupan di dunia dan juga menang dari musuh-musuhnya. Mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 kali tambahan karunia dan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Sahih Hadits Qudsi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Adawi. Kita masuk ke hadis nomor 20 yang judulnya adalah makruh seseorang mengucapkan semoga orang-orang binasa. Tentu kalimat semoga orang-orang binasa dikasih tanda kutip di situ. Dan kita sudah tahu dalam bahasa kita kalau dikasih tanda kutip berarti memiliki banyak makna atau ada maksud tertentu yang diinginkan. Tentu di sini seperti biasa sebelum baca hadis, karena ini satu buah hadis saja, saya akan berikan kronologis terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, banyak manusia yang tidak faham. Kita bicara lingkup lebih khusus lagi kaum muslimin. Mereka tidak memahami karena mungkin kurangnya ilmu syar'i, bahwasanya kalimat apapun yang keluar dari mulutnya itu bisa menjadi doa. Apa saja, baik atau jelek. Makanya dalam syariat kita diajarkan tidak boleh mengucapkan kalimat buruk. Tidak ada kata-kata buruk, walaupun hanya bercanda. Misal ada orang berdiri depan cermin lalu dia mengatakan kenapa saya jelek ya, misal, atau kenapa saya pendek, atau kenapa saya hitam, atau kenapa rambut saya seperti ini. Lalu kemudian dia mengolok-olok dirinya sendiri. Kalimat ini bisa jadi doa dan berbahaya buat dia. Kadang-kadang ada orang, dia mungkin hanya sekedar kaget saja, lalu dia mengatakan mampus, matilah saya. Atau kendaraannya menginjak sebuah batu, sial, celaka. Kalimat-kalimat ini teman-teman sekalian semuanya dilarang dalam agama. Tidak boleh ada. Bahkan kalau kita pun sedang menghadapi masalah yang berat, seperti penyakit yang kronis, sedang menghadapi masalah-masalah yang berat, tetap kita harus mengucapkan kalimat optimis. Kalimat yang baik. Kalau misalnya kita melihat diri kita di cermin dan kita lihat ada kekurangan, maka kita coba memikirkan dan membayangkan orang yang lebih buruk dari kita. Lalu jalankan sunnah Nabi SAW. Di antara yang dianjurkan kita membaca doa, tentu tidak harus lihat cermin ya, tapi kita dianjurkan membaca dan mengulanginya setiap hari. Kita mengatakan Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika. Ya Allah, sempurnakan ciptaanku sebagaimana engkau menyempurnakan ciptaan makhlukmu. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika wa ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Dan perbaiki seluruh karakterku sebagaimana engkau menyempurnakan fisikku. Kata para ulama, orang kalau membaca ini, Allah dengan sendirinya menyempurnakan fisiknya.
maka tidak ada lagi kata-kata jelek. Allah akan membuat dia senang dan bangga dengan yang Allah telah ciptakan dalam dirinya. Allah juga membuat orang lain suka melihatnya. Kuasa Allah itu. Kita tidak boleh menghina. Menghina ini atau mengucapkan kalimat tidak baik berbahaya sekali efeknya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan hadis sahih, siapapun yang janganlah kalian mengucapkan kalimat yang kalimat-kalimat itu berbau keburukan, baik buat diri kalian, buat harta kalian, buat keluarga kalian, sehingga akhirnya malaikat lewat dan mengaminkannya, terjadilah. Gitu kan? Seperti saya pernah kasih contoh, orang bilang misalnya dalam rumah tangganya, walaupun bercanda sama istri atau suaminya, saya nyesal nikah sama kamu. Coba seandainya dulu saya nikah sama fulan, mungkin dia cuma bercanda, tapi jadi penyesalan. Maka hampir setiap gerak-gerik kehidupan dia jadi menyesal. Tidak usah ucapkan kalimat itu. Sudah jadi pasangan kita, alhamdulillah yang telah menakdirkan ini. Ya Allah, tanamkanlah kebahagiaan di antara kami berdua. Harus kita ucapkan kalimat yang baik, gitu kan? Selalu kalimat yang baik, teman-teman sekalian. Itu baik buat diri kita atau lingkungan kita. Harta juga begitu. Kenapa ya sedikit sekali? Padahal sebenarnya sudah cukup gaji dia misalnya, atau pendapatan dia. Alhamdulillah yang telah memberikan ini sebagai rezeki, dan lipat gandakanlah ya Allah. Mestinya begitu. Jangan kita selalu menghina makanan, kok pas-pasan ya. Alhamdulillah yang telah mengaruniakan ini, ya Allah limpahkan, tambahkan, berkahi. Berdoa, gitu kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksudkan. Makanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, saya tidak suka dengan kalimat pesimis. Semua kalimat negatif ini hapus di benak kita, nggak boleh ada. Saya tidak akan sembuh, saya tidak akan berhasil, saya jelek, saya tidak bisa menikah, saya tidak bisa punya anak, saya selalu bahasanya kepada itu, gitu. Hapus semuanya. Dan saya suka dengan al-fa'al, dan al-fa'al artinya, kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi, kalimat optimis. Semua bisa, tidak ada yang mustahil bagi Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita begitu, teman-teman sekalian. Dalam masalah, dalam semua lini kehidupan kita. Pakaian, saya kok kalau pakai baju selalu jelek kelihatannya, selalu begitu. Jadi dia selalu menjatuhkan dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sempurna, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak sempurna, kira-kira ada nggak yang hadir di sini bisa membuat sepotong kuku dia atau sehelai rambutnya? Sudah tahu belum di Amerika orang kalau mau tanamkan rambut karena kepalanya botak harus $10 per rambut. Kita tumbuh rambut kita aman, tentram, tinggal disisir, cuci, dan sekian banyak manfaat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus tahu, teman-teman sekalian, Allah sangat cinta dengan kita. Dari seluruh umur yang kita lalui, teman-teman, lebih banyak ya, hal-hal yang menyenangkan daripada yang menyedihkan. Contoh misal lapar, mana lebih banyak kita dalam sehari lapar atau kita kenyang? Coba muhasabah sendiri saja. Atau kalau kita hitung lingkup hidup kita seluruhnya yang sudah kita lalui, maka pasti lebih banyak nikmat, lebih banyak kenyang, lebih banyak istirahatnya, ya, lebih banyak gembiranya, walaupun ada cobaan-cobaan datang. Dan cobaan datang memang untuk menarik kita supaya menyadari tentang nilai nikmat itu. Seperti kalau kita nggak pernah sakit, kira-kira kita tahu nikmatnya sehat itu. Kalau kita misalnya selama setahun sehat, nggak pernah rasakan sakit. Setahun depan Allah kasih kita flu misalnya, atau meriang. Nah, kita jadi tahu nilainya kesehatan. Di depan kita ada orang minum air es, enak bener ya orang sehat. Kita selama setahun Allah kasih kesehatan kok. Maka itu manfaatnya ada, cobaan-cobaan itu manfaatnya ada untuk menarik kita supaya bisa mensyukuri nikmat. Selain daripada itu juga untuk mengangkat derajatnya orang-orang beriman. Ini lingkup membahas atau menyebutkan doa atau kata-kata negatif tentang diri sendiri. Atau lingkungan yang lebih kecil. Lebih besar lagi juga tidak boleh, teman-teman sekalian. Termasuk tidak boleh sampai menghina, mengucapkan kata buruk, ya, ataupun menganggap remeh walaupun musuh kita. Musuh pun tidak boleh.
Sampai disepakati oleh para ulama kalau ada kaum muslimin yang mensyamata atau menghina musuhnya, dipastikan mereka bisa kalah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau mengutus pasukan mengatakan, ingat, jangan anggap remeh musuh kalian, karena pastinya jumlah mereka lebih besar, senjata mereka lebih canggih. Perbedaan antara kalian sama mereka adalah keimanan kalian, dan itu yang membuat kemenangan. Bukan karena keterampilan semata, bukan karena senjata semata. Dari dulu, zaman Nabi SAW selalu pasukan jihad lebih sedikit jumlahnya daripada pasukan kafir. Lebih sederhana senjatanya, tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak, kata Allah, pelajarilah dalam peperangan-peperangan. Berapa banyak orang-orang beriman, kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok-kelompok yang banyak. Jadi di sini teman-teman tidak boleh kita melakukan hal tersebut walaupun dengan musuh kita. Kalau kita pun meminta, ya Allah menangkanlah kami, berikanlah kami pertolongan, berikanlah mereka hidayah, itu lebih baik daripada kita mendoakan hal-hal yang negatif ya. Walaupun kita bisa minta kemenangan, bisa. Kita minta pertolongan, kuasa Allah, nanti Allah yang mengambil alih. Jangan pernah mendikte Allah, teman-teman sekalian. Mendikte Allah ini keliru. Saya waktu dulu kemarin sama salah satu syekh dari Jordan, Dr. Ziyad. Beliau Masya Allah spesialisnya memang agama dan sangat luar biasa. Kebetulan beliau datang ke Indonesia dan saya terjemahkan di salah satu tabligh akbar. Salah satu hal yang dia bilang dinasihatin umat Islam pada saat tabligh akbar itu, jangan pernah mendikte Allah, kata beliau. Biarkan Allah yang mengambil keputusan. Tugas kita ikhtiar dan selalu sangka baik dengannya. Dia bilang, saya punya pengalaman pribadi. Pada saat saya awal menikah, saya mengatakan, ya Allah jangan karuniakan aku kecuali anak laki-laki. Itu permintaan dia. Ya Allah, jangan karuniakan aku kecuali anak laki-laki. Padahal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan kuasanya. Dia bilang 5 kali istri saya hamil, gugur terus. Setiap hamil, gugur. Dan ternyata setelah 5 kali hamil itu, memang kalau hasil USG-nya perempuan semua. Karena dia ucapkan kalimat itu seperti mendikte Allah, ya Allah jangan kasih saya kecuali anak laki-laki. Allah mau dia dikasih anak perempuan, 5-5-nya gugur semua. Dan 5 kali keguguran ini tidak gampang bagi wanita. Dalam ilmu medis pun ini berbahaya bagi dia, gitu kan. Akhirnya dia bilang, saya setelah itu datangnya seorang guru saya di Jordan. Itulah yang datangnya oleh beliau Syekh Albani, rahimahullah. Seorang ulama hadis yang masyhur. Maka dinasihatin. Waktu dia bilang, Syekh doakan terjadi seperti ini pada keluarga saya. Kata Syekh, semoga Allah memberikan kau keturunan yang baik. Syekh enggak bilang semoga Allah kasih kau anak laki-laki, enggak. Semoga Allah berikan kau keturunan yang baik dan Allah lebih tahu mana yang lebih baik. Dia bilang, subhanallah, saya ikhtiar, saya itu istri saya hamil. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ngaruniakan saya anak laki-laki. Kemudian 1 laki-laki, sisanya perempuan lagi. Dan sekarang dia punya 7 orang anak. Gitu. Maka cobalah teman-teman sekalian selalu berkalimat positif, meminta sesuatu yang positif ya, kepada Allah, bersangka baik dengannya, maka hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang. Ini kalau diterapkan dalam kehidupan, bahkan pernah ada kasus seorang ikhwah selalu merasa jenuh dengan istrinya. Dia merasa jenuh, sampai keluhannya itu kalau berhubungan biologis pun mengeluh. Jadi seperti orang yang tidak merasakan apa-apa. Kalau bagi saya nasihatin, kenapa tidak coba bermuhasabah? Mungkin pernah ada kalimat yang antum ucapkan. Mungkin mengatakan, kenapa ya istri saya begini? Kayaknya nggak nyaman nih biologis sama dia. Ternyata betul. Hanya dengan sederhana begitu dia bilang, iya kayaknya pernah diucapin. Coba istighfar kepada Allah. Ya Allah, aku beristighfar kepadamu dari semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan, baik buat diriku, hartaku, dan keluargaku. Istighfar kepada Allah SWT. Maka insya Allah akan ada. Dan ternyata betul, setelah diamalkan terjadi hal yang berbeda. Jadi ternyata berhubungan sekali
apapun yang kita sedang lalui ini dengan kata-kata yang kita ucapkan, teman-teman sekalian. Makanya kata Nabi SAW, semua di muka bumi ini terlaknat kecuali zikrullah. Jadi kalau sudah mengucapkan kalimat yang baik, mengingat Allah, optimis, sangka baik dengan Allah, maka itu yang mulia. Selain daripada itu semuanya terlaknat, artinya diangkat berkahnya. Jadi masalah buat kita. Dalam perang Hunain, saya kembali ke peperangan. Pernah terjadi di perang Hunain setelah Nabi SAW membebaskan kota Mekah. Beliau ingin menyerang wilayah Taif. Ada satu suku Arab di sana sangat besar yang akan menyerang Mekah waktu itu karena mereka sudah tahu muslimin menang, jumlahnya besar. Jumlah sahabat pasukan muslimin 12.000 orang. Belum pernah umat Islam sebesar itu pada zaman itu. Yang akan dihadapi ini 30.000 orang. Musuh, lebih banyak 2 kali lipat. Tapi para sahabat waktu itu memang mereka optimis, kita pasti menang. Cuman ada beberapa sahabat yang nyeletuk gini, dia bilang. Jadi kalau antum baca dalam kisah tentang perang Hunain, maka akan mendapatkan penjelasan ulama seperti apa yang saya paparkan ini. Sebagian mereka mengatakan kita tidak akan pernah kalah dengan musuh-musuh itu dengan jumlah seperti ini. Hanya kalimat itu. Jadi kesannya menganggap remeh musuh. Gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan. Pasukan muslimin yang pertama turun ke lembah Hunain. Hunain sebuah lembah antara Mekah sama Taif, sangat curam. Musuh sudah berjaga-jaga di bawah tapi tidak kelihatan, mereka sembunyi, mereka buat gua-gua di padang pasir itu, lubang-lubang mereka sembunyi di dalamnya. Turunlah Bani Sulaim dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in, 1.000 orang. Begitu turun diserang dari bawah tiba-tiba. Rupanya yang dari atas ini tidak tahu kalau yang di bawah lagi diserang karena curamnya gurun pasir itu. Maka mereka akhirnya dari bawah mau lari ke atas, nggak bisa, yang dari atas sudah terlanjur turun, berantakan pasukan muslimin. 12.000 itu yang tertinggal bersama Rasulullah SAW cuma 100 orang. Hanya 100 orang. Yang Nabi SAW panggil mereka sampai ada yang melarikan diri ke Mekah. Waktu itu Hunain lumayan, sudah 40-50 km dari Mekah. Saking luar biasanya kocar kacirnya gitu. Lalu Allah SWT berikan kemenangan melawan 30.000 itu dengan 100 orang. Yang tetap kokoh pada saat itu dalam peperangan. Dan akhirnya mereka pada kembali pada saat itu, kemudian mereka menguasai tempat tadi. Tapi salah satu sebabnya kata ulama, karena mereka menganggap remeh masalah pasukan. Allah SWT ingin memberikan kepada mereka gambaran, dan itu kelebihan umat Islam, teman-teman. Walaupun Allah berikan kita kelebihan fisik, kelebihan ilmu, kelebihan harta, kita nggak boleh sombong. Tidak boleh menganggap remeh orang lain. Makin kita merendah, kata Nabi SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Makin kita merendah, makin diangkat sama Allah. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap kalau saya lagi jalan merendah, menundukkan diri di jalan, oh berarti saya terhina. Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Kalau kita merendah, salaman dengan orang, santun, bukan berarti kita itu terhina, sama sekali enggak. Ada orang subhanallah begitu jadi atasan, bawahannya sama sekali enggak pernah ngobrol, enggak pernah bercanda, enggak pernah, seakan-akan manusia itu nomor 2 dan dia nomor 1. Enggak boleh ini ikhwani, enggak boleh sama sekali. Orang boleh bercanda, orang boleh ngobrol sama bawahannya, orang memberikan haknya gitu kan. Sama supirnya, mohon maaf, sama pembantu kalau ibu-ibu akhwat kita, semuanya manusia itu seperti kita. Kebetulan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lebih daripada mereka. Sampai kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah, kepada para pelayan kalian. Siapapun yang melayani kita, teman-teman sekalian, bertakwalah kepada Allah karena Allah yang telah membuat mereka melayani kalian. Kalau Allah tidak mau, tidak akan bisa ada yang melayani kita. Hati-hati, jadi harusnya kita peka sekali. Lihat ada pembantu, ada supir yang sedang melayani kita, ada teman-teman pegawai di kantor, alhamdulillah yang telah memudahkan mereka membantu saya. Rasulullah SAW menyapa seluruh sahabat, orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat. Abu Bakar itu kalau jalan sampai diberikan julukan ayahnya muslimin. Kalau beliau jalan sampai anak-anak kecil di Madinah pada bergelantungan di kakinya. Jadi kan kalau dia datang. Dan orang merasa sayang, sampai kata Nabi SAW, orang yang paling rahmah, penyayang di antara umatku, untuk umatku adalah Abu Bakar. Karena seperti itu radhiyallahu anhu. Dan banyak sahabat. Umar memang agak berbeda, beliau tegas, tapi beliau tetap baik sama orang.
beliau tetap ramah, beliau tetap baik. Bahkan Umar terkenal dengan statement-statementnya untuk jangan menganggap remeh orang lain. Di antaranya beliau katakan, saya khawatir kalau ada seorang wanita hamil lewat, kemudian saya mengatakan, ih perutnya besar ya, Allah membuat perut saya membesar. Gitu kan. Sampai seperti itu, padahal ibu hamil pasti perutnya besar. Gitu. Artinya kalau orang pun dibebankan oleh Allah sesuatu, misalnya dia lahir pincang, dia lahir buta, jangan kita anggap remeh teman-teman. Alhamdulillah engkau tidak uji aku seperti dia, mudahkan kesembuhan buat dia ya Allah, kan gitu. Kita lagi naik mobil, ada orang di sebelah kita bawa gerobak, mungkin bajunya kotor gitu, jangan kita hina teman-teman. Alhamdulillah saya tidak seperti itu, ya Allah angkat derajatnya orang ini, bantu sesuatu, kan itu lebih baik daripada kita menghina teman-teman. Lebih baik kita berpunya andil. Kita harus bersangka baik begini, selalu berpikir positif teman-teman. Kalau kita sedang bertemu dengan orang miskin, kita bertemu dengan orang sakit, kita masuk ke sebuah tempat yang kotor dan kumuh, bukan untuk kita hina loh. Tapi Allah menyampaikan kita di situ supaya kita punya andil. Ya. Saya pernah kasih contoh masalah masjid misalnya. Ada orang masuk ke masjid, dia lihat masjid itu kotor. Ini rumahnya Allah, datang, masjidnya kotor, karpetnya kotor, panas masjidnya, kamar mandinya kotor. Ya akhi, bukan menghina. Allah sampaikan kayak kita di situ untuk kita punya andil. Sekarang kalau rumah kita masuk tamu, kemudian dia lihat ada yang kotor, lalu dia pulang, rumahnya kotor tuh, kita sudah tersinggung. Rumahnya Allah kita hina, kenapa? Punya andil akhi. Ya, kalau bisa gantiin karpet, ganti karpetnya, pasangin AC, pasangin AC-nya, perbaiki kamar mandinya, perbaiki kamar mandinya, keran-keran yang bocor, perbaikin semua. Berapa sih biayanya? Kalau mampu, gitu kan? Sekarang kalau kita gantiin kerannya misalnya, gantiin keramiknya, satu dus isi 1 meter misalnya 100.000 anggaplah, gitu kan. Kalau nggak salah sudah granit malah itu, 100 sampai 150.000. Kalau keramik lebih murah daripada itu. Gantiin daripada kita menghina. 1 tahun lah dipakai wudhu oleh orang, berapa banyak pahalanya. Daripada kita cuma tahu menghina, Qurannya kotor-kotor terusak, ambil Qurannya, ganti Quran baru, kirim 1 dus, 2 dus. Sejadahnya gantiin, kalau nggak bisa minimal pamit sama marbotnya, saya masukin di laundry ya, bayar laundrynya. Orang pakai, anggaplah sebulan orang pakai sujud, berapa banyak pahalanya. Pasang AC berapa sih? 6 juta, 7 juta kalau punya uang. Baik, selama dipakai, anggap selama garansi AC itu saja 3 tahun, 5 tahun dipakai, orang merasa nyaman, dulu baca Quran sejam antara maghrib isya, orang sholat tunggu sampai syuruk, orang dapat enak, dapat pahala, kita dapat pahalanya. Daripada cuma tahu ngata-ngatain saja. Ada orang lebih parah, larang orang lain, kamu sholat di mana di sana? Itu kotor tuh masjidnya. Kan itu, menghina rumahnya Allah gimana? Nah. Jadi teman-teman sekalian, selalu kalimatnya positif ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kali kita ketemu, ingat kata-kata itu. Ketemu orang yang punya kekurangan fisik, ekonominya, jenjang sosialnya, pendidikannya, apa saja, kita malah merendah. Malah merendah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan aku lebih dari orang ini. Lalu doakan, ya Allah angkat derajatnya ini. Teman-teman harus tahu ya, hadis mulia, kata Nabi SAW, tidak ada orang, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain, kecuali malaikat di atas kepalanya akan berkata, walaka mithluhu, walaka mithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Saya sering bilang dalam pengajian saya, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat ada orang diberikan kelebihan harta, walaupun dia lebih kaya dari kita, maka bilang, ya Allah tambahkan, limpahkan hartanya, berkahi. Mungkin Bapak Ibu bilang sama saya, untuk apa Ustaz kita bacain doa untuk dia? Dia sudah kaya kok. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita pada saat itu. Karena malaikat di atas kepala kita mengatakan, engkau akan dapat yang sama. Engkau akan dapat yang sama. Doa kita sama Allah masih bisa diterima, bisa enggak. Doa malaikat diterima. Doain kebaikan. Gitu kan? Doain kebaikan. Makanya kalau kita ketemu sama teman-teman, oh saya baru buka usaha, Masya Allah, semoga Allah berkahi. Semoga maju. Jangan hasut teman-teman. Kita biasa terbawa pada hasut. Orang cerita tentang perkembangan pekerjaannya, kenapa dia bisa ya? Kenapa begini ya? Dalam hatinya gerutu. Ini bahaya ini, hasad tidak boleh ya. Iri sama orang gak boleh teman-teman. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad. Iri sama orang gitu. Karena hasad akan membakar amal saleh sebagaimana api membakar
kayu bakar. Bisa hilang pahala kita itu gara-gara iri sama orang. Lebih baik kita minta kepada Allah. Ya Allah berkahi buat dia dan berikan aku. Dan kita boleh mengatakan, ya Allah karuniakan aku seperti dia atau lebih. Boleh. Tapi tanpa berharap nikmat itu hilang dari dia. Seperti itulah. Bisa ditangkap sampai sini? Baik, ini yang kita maksudkan dalam kronologis pembukaan materi kita. Termasuk teman-teman tidak boleh saking dahsyatnya kalimat negatif itu, ya, dan kalimat positif ini dua-dua punya kedudukan, ya, yang satu membahayakan, yang satu malah bermanfaat, maka bisa menjadi penyebab bencana besar malah. Dan itu makna hadis kita. Saya bacakan. Hadis ini derajatnya hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum rajulan yaqul qad halakan nas, fahuwa ahlakahum atau fahuwa ahlakuhum. Yaqulullahu innahu huwa halik." Jika kalian mendengar seseorang mengatakan sungguh manusia atau orang-orang telah binasa. Di situ ada footnote nomor 4, di bawah ditulis, yakni apabila perkataan diucapkan untuk menghina dan merendahkan orang-orang serta melebihkan dirinya atas mereka. Namun apabila perkataan ini diucapkan karena dia merasa sedih melihat dirinya dan orang lain memiliki kekurangan dalam urusan agama, maka itu tidak mengapa. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Muslim yang dituliskan karyakan oleh Imam Nawawi di jilid 16 halaman 175. Jadi di sini kalau orang misalnya menghina, binasa tuh, hancur tuh karena ekonominya, karena ini, karena itu, nggak boleh kita ucapkan kalimat itu. Maka dialah yang paling binasa di antara mereka. Dia sendiri yang paling pertama akan kena itu. Allah berfirman, sesungguhnya dialah pengucap kalimat itu yang akan binasa. Bahaya sekali teman-teman. Ada hadis yang lain yang mirip serupa dengan ini, yang kata Nabi SAW, kalau nggak salah pernah kita bahas dulu ya, tapi saya ingatkan kembali. Kalau ada orang yang didatangi oleh orang lain lalu kemudian dia berkata, Allah tidak akan mengampunimu. Ada orang maksiat misalnya, lalu kemudian dia datang, kita lihat orang ini memabuk dalam keadaan teler atau tiap hari buat dosa, mungkin sudah banyak membunuh orang, lalu kemudian dia datang kepada kita, kita mengatakan kau tidak akan diampuni oleh Allah. Maka dalam hadis qudsi yang sahih dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, siapa orang ini berani-berani benar melampaui hakku, akulah yang mengampuni dosa-dosa. Maka ketahuilah hari kiamat mereka dibangkitkan berdua, dikatakan kepada orang yang tidak akan diampuni, aku telah mengampunimu. Dan dikatakan kepada orang yang mengatakan kalimat itu tadi, dimasukkan ke dalam api neraka. Ini bahaya sekali, gitu kan? Berarti efek daripada kata-kata ini jauh nih, ya. Efek negatifnya besar, efek positifnya besar. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Selalu optimis dalam berkata-kata, bersangka baik dengan Allah, jangan menganggap remeh orang lain. Intinya kalau lihat satu kekurangan, bersyukurlah kepada Allah. Lihat satu kelebihan, juga kita bersyukur dan boleh kita minta diberikan kelebihan seperti itu. Ini kurang lebih bahasan kita hadis nomor 20. Kita akan masuk ke hadis nomor 21. Keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian. Hadis sahih nomor 21 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, kana rajulun mimma kana qablakum yusi'u dhanna bi'amali yusi'u dhanna bi'amali faqala li ahli idza ana mittu fakhuduni fadharuni fil bahr fi yawmin sa'if fafa'alu bih fajama'ahu Allah thumma qala ma hamalaka 'ala alladhi sana'ta qala ma hamalani illa makhafatuk faghafara lahu. Tentu sebelum saya baca terjemahnya teman-teman sekalian, seseorang di antara kita sudah diberikan potensi takut, cinta, rindu, ya. Ini semua ada potensinya. Cuma Allah meletakkan rasa-rasa ini sebenarnya kepada dia.
kecuali memang kita takut kepada yang Allah suruh kita takut. Misal kita takut kepada penyakit misalnya, khawatir, takut pada musuh yang akan menyiksa kita, maka Allah bebankan itu, memang tidak ada masalah selama Allah tidak larang. Tapi kalau rasa takut ini betul-betul dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga orang dengan santainya berbuat maksiat dan menganggap Allah tidak akan menghukumnya, sementara dia lebih takut kalau atasannya melihat dia, misalnya dia berani mencuri ya. Walaupun tidak ada yang lihat, dia tidak yakin Allah tidak melihatnya, tapi atasannya melihat maka dia berhenti mencuri. Maka ini yang berbahaya, ini yang dilarang dalam agama. Jadi kita tidak boleh teman-teman, kita harus tahu kalau sang pencipta Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuasa kepada kita. Kalau ini kita tanamkan dalam hati, kalau Allah yang telah menanamkan setiap helai rambut di kepala kita, yang telah menyusun komposisi tubuh kita, otot-otot, tulang, segala macam kulit, urat-urat sarafnya, dan memfungsikan seluruh anggota tubuh kita, dia yang menciptakan, dia yang mengurus, dia menciptakan, dia membuat, menyiapkan segala kebutuhan, dia juga akan memusnahkan kita. Maka kenapa kita bisa tidak takut dengannya? Allah Subhanahu wa taala bukan menakut-nakuti hambanya, tapi Allah memang sebagai pencipta wajar ditakuti kalau seseorang berbuat kesalahan. Makanya dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah dianjurkan orang beribadah dalam kondisi, dalam dua keadaan, al-khawf wal raja, takut ya, dan juga dia takut kepada Allah, takut nanti kalau dia kurang beramal dia akan masuk neraka misalnya, atau takut kalau dia maksiat akan dihukum sama Allah, dan raja sambil berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dasarnya. Dan takut kepada Allah ini sangat besar sekali manfaatnya. Sangat besar sekali manfaatnya. Selalu merasa diawasi oleh sang pencipta Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berani terjerumus pada pelanggaran. Dan memang harus yakin teman-teman, tidak ada sesuatu yang menghalangi kalau Allah ingin menghukum kita. Bukankah seseorang di antara kita bisa saja tidur kemudian dia bangun stroke? Bukankah dia bisa jalan di jalan yang lurus kemudian tiba-tiba keselio? Bukankah seseorang tadinya sehat bisa encok tiba-tiba, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayatnya. Di antaranya dalam surah Al-Mulk, dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur? Ada enggak jaminan buat kalian kalau zat yang di langit itu bisa membelah bumi dan menenggelamkan kalian? Ada yang bisa menjamin itu? Saya subhanallah, mungkin 2 hari 3 hari lalu teman saya dari Jeddah kirimin cuplikan, atau hampir setiap hari 2 hari 3 hari sekali saling berkiriman sesuatu yang mungkin bisa menambah keimanan lah. Tentu alhamdulillah kami berusaha untuk tidak pernah menerima atau mengirim sesuatu yang negatif. Apa yang menambah keimanan, dan teman-teman kami sudah faham masalah itu, kami pun juga menjalankan itu. Maka yang terjadi alhamdulillah cuplikan-cuplikan yang sangat positif. Jadi ada beberapa cuplikan dibuat bukan orang muslim, orang non muslim. Kejadian-kejadian di Jepang, di Amerika, di Eropa yang tidak pernah disebarkan secara umum. Seperti terjadinya longsor tiba-tiba, tadinya tidak ada apa-apa, orang lagi jalan, gempa, pecah jalan raya, masuklah mobil-mobil dan manusia ke dalam lubang-lubang tersebut. Ada banyak, mungkin lebih dari 10 cuplikan. Di beberapa tempat ada mobil lagi diparkir malam-malam, tiba-tiba gempa sebentar berapa detik, hancur semuanya. Ada banyak kejadian yang aneh-aneh gitu ya. Yang pohon besar tertarik di pinggir sungai, tadinya kokoh, tiba-tiba air entah dari mana datang merubuhkan pohon itu. Ditarik semua dengan akar-akarnya. Dan banyak sekali hal-hal yang diperlihatkan dalam cuplikan itu, yang saya melihat begitu luar biasanya kuasanya Allah kalau Allah ingin melakukan, dan manusia tidak bisa buat apa-apa. Mereka hanya bisa diam dan akhirnya mengatakan, oh ini fenomena alam. Seperti itulah, sayang sekali. Padahal sebagian ulama sudah membuat juga beberapa cuplikan di YouTube. Saya sempat lihat mereka mengatakan sayangnya manusia-manusia yang tidak mau sadar. Peringatan demi peringatan, ya gempa, ya badai, ya angin topan, ya banjir, ya peringatan fenomena alam yang luar biasa ini, mereka masih mengatakan oh ini secara ilmiah fenomena alam. Dia tidak mau ambil pelajaran gitu kan. Kalau ini sebenarnya Allah SWT sedang menegur mereka. Ayat yang selanjutnya, am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah ada jaminan buat kalian semuanya yang di langit Allah ya
tidak melemparkan atau menurunkan azab buat kalian, cobaan atau penyakit atau badai atau apa saja, maka itu akan jadi peringatan buat kalian. Dan cukup banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah seperti ini. Kita dengarkan hadis yang pertama nomor 21. Hadis ini sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tadi sudah saya bacakan hadisnya, terjemahannya, seorang laki-laki dari umat sebelum kalian berburuk sangka terhadap amalnya. Artinya, aduh, amal saya bantu nggak sih, gitu ya. Dia mengatakan kepada keluarganya, jika aku mati, bakarlah aku dan hamburkan abu jasadku di laut pada hari yang panas. Mereka pun melakukannya pada saat orang itu meninggal. Lalu Allah menghimpun jasadnya pada saat dia meninggal, kemudian bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan ini? Dia menjawab, tidak ada yang mendorongku melainkan kecuali rasa takut kepadamu ya Allah. Maka Allah mengampuninya gara-gara niat itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasai. Sebenarnya perbuatan orang ini dilarang dalam agama. Jadi riwayat yang lain yang lebih panjang dari ini teman-teman sekalian adalah ada orang sebelum kalian, dia berkata kepada keluarganya, kalau aku mati bakarlah jasadku. Padahal dalam agama Allah tidak boleh dibakar, walaupun ini ajaran Nabi-Nabi Bani Israel. Ya, sebagian ulama mengatakan di pengikutnya Musa alaihissalam. Dia sangat soleh orang ini tapi ketakutan sama Allah. Maka dia mengatakan kalau saya mati bakar jasadku. Kemudian debunya sebarkan di lautan. Dia bingung harus seperti apa mengambil keputusan. Lalu dia lakukan itu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghimpun jasadnya pada saat dia mati dari debu-debu yang sudah bersebar di lautan itu. Dikumpulin lalu ditanya, kenapa aku lakukan? Dia mengatakan aku tidak lakukan kecuali karena takut padamu ya Allah. Takut nanti jangan sampai ini ternyata aku ini salah dalam ibadah. Maka aku ingin melihat rahmatmu yang luas. Maka Allah pun memaafkannya. Saksi bahasan kita sebenarnya adalah masalah Allah memuji hamba-hambanya yang takut kepadanya. Walaupun perbuatannya tidak boleh kita contohi tentunya ya. Karena memang berita tentang Bani Israel, berita tentang orang-orang sebelum kita untuk menjadi pelajaran saja. Bukan untuk dipraktekkan. Kita sudah punya syariat. Seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam, memang dalam Taurat, kalau ada orang buat dosa besar, cara taubatnya bunuh diri. Dalam Al-Baqarah disebutkan itu. Faqtulu anfusakum. Setiap orang berzina, orang buat dosa apa saja, datang ke Musa alaihissalam, kami mau taubat Musa. Selain istighfar, bunuh diri. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada itu. Syariat kita berbeda. Kita bertaubat dengan cara meninggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak ulangi, maka sudah cukup bagi kita. Nanti kita simpulkan insya Allah pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis ini. Saya bacakan dulu hadis 22 karena masih satu bab, satu bahasan. Ini sampai hadis 23. Hadis 22-nya adalah dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا فلما حضرت الوفاة قال لبني أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز عند الله خيرا وإن يقدر الله عليه يعذبه فانظر إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحلوني فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثقهم على ذلك وربي ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت قال مخافتك أو فرق منك قال فما تلافاه
ay ar-rahimahu indaha. Wa qala marratan ukhra fama talahu ghairuha. Bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang dari umat terdahulu atau dari umat sebelum kalian, beliau mengatakan satu ucapan yang maknanya Allah telah memberikan harta dan anak kepada orang itu. Ketika kematian menghampirinya, dia berkata kepada anak-anaknya, "Ayah, seperti apakah aku ini bagi kalian?" Anak-anaknya menjawab, "Sebaik-baik ayah, selama ini bertanggung jawab." Lalu ia mengatakan, sesungguhnya dia belum menyimpan suatu kebaikan pun di sisi Allah. Jika Allah menakdirkan atasnya, maka dia akan mengazabnya. Maka perhatikanlah baik-baik. Artinya orang ini karena ketakutannya, kayaknya amal saya masih kurang nih. Seperti itulah. Ini umat sebelum kita sekali lagi. Saksi bahasanya tentang masalah takutnya kepada Allah saja. Maka dia akan mengazabnya. Maksudnya kalau memang saya salah, maka Allah akan hukum. Maka perhatikanlah baik-baik, dia wasiatkan kepada ahli warisnya, jika aku mati, bakarlah aku. Hingga ketika aku telah menjadi arang, maka hancurkanlah aku seperti tepung. Atau dia berkata, hancurkanlah aku menjadi seperti serbuk. Ketika tiba hari yang mana angin bertiup kencang, taburkanlah aku pada angin tersebut. Nabi SAW melanjutkan, kemudian dia mengambil janji mereka atas hal itu. Harus anak-anaknya nanti lakukan. Demi Rabbku, kata Nabi SAW, mereka pun melakukannya. Kemudian menaburkannya pada hari yang mana angin bertiup kencang. Maka Allah Azza wa Jalla yang Maha Suci dan Maha Mulia berfirman, jadilah. Maka tiba-tiba jadilah dia seorang laki-laki yang sempurna. Allah lalu bertanya, wahai hambaku, apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan? Dia menjawab, karena takut kepadamu atau rasa takut kepadamu. Beliau SAW pun bersabda, tidak ada yang dapat mengejarnya bila Allah merahmatinya dalam ketakutannya. Beliau lalu bersabda lagi, tidak ada yang dapat mengejarnya selain ketakutan itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sebenarnya riwayat ini ya, menyempurnakan riwayat tadi nomor 21. Orang yang sama sebenarnya yang diceritakan oleh Nabi SAW, tapi ini lebih lengkap versinya. Dalam arti kata, orang ini mewasiatkan kepada anak-anaknya agar membakarnya, kemudian menaburinya, debu jenazahnya di angin, untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang telah Allah janjikan. Benar gak kalau orang memang sudah hancur seperti itu, Allah akan bangkitkan? Tapi dia bukan lakukan karena pembangkangan, dia justru karena takut kepada Allah. Maka gara-gara takutnya itu Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Nanti kita simpulkan sekali lagi pelajaran-pelajarannya ya. Kemudian hadis 23 dan hadis terakhir dalam bab kita ini, hadis yang sahih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun lam ya'mal khairan qad فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّكُوهُ وَذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ وَاللَّهِ لَإِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَا فَعَلْتَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ. Seseorang yang tidak pernah berbuat kebaikan, kata Nabi SAW, sekali mengatakan tidak pernah membuat kebaikan sama sekali, pernah mengatakan bahwa jika dirinya telah mati, maka bakarlah dan taburkanlah abunya yang separuh di daratan dan separuh lagi di lautan. Demi Allah, sungguh jika Allah berkehendak, niscaya dia benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang belum pernah dia timpahkan kepada seorang pun dari makhluknya. Perkataan orang ini gitu, karena dia ragu. Ya, bukan ragu sebenarnya, dia ketakutan sekali. Kalau dia mati nanti bagaimana nih ketemu sama Tuhannya, sementara Allah belum dia lihat, seperti itulah. Maka dia praktekin ini dalam matinya, dia bilang kalau saya mati, seperti dari kasusnya hadis sebelumnya, orang yang sama sebenarnya, tapi ini lebih lengkap lagi dengan versi yang berbeda. Kalau setengah debunya ditaruh di darat, setengah lagi di lautan. Dan kalau Allah memang betul-betul ya berkehendak, maka pasti Allah akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang makhluk pun.
Kemudian Allah memerintahkan lautan untuk mengumpulkan apa yang terdapat padanya, dan memerintahkan daratan untuk mengumpulkan apa yang terdapat padanya. Kemudian dia bertanya kepada orang tersebut, mengapa kamu melakukan ini semua? Dia menjawab, karena takut kepadamu dan engkau maha tahu. Lalu dia pun mengampuninya, maksudnya Allah mengampuninya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam An-Nasai. Baik, kita ambil pelajaran-pelajaran dari dua bab yang kita pelajari. Kita mulai dari bab yang pertama tadi di hadis nomor 20. Pelajaran yang pertama kita ambil, teman-teman sekalian, harusnya seorang muslim bersangka baik dengan Tuhannya Allah dalam segala keadaan. Yang kedua, jadi selalu sangka baik. Jadi apapun yang sedang datang kepada kita, mau cobaan seberat apapun, berarti Allah tahu ini yang lebih bagus buat kita dan lebih baik. Bersangka baik. Yang kedua, selalu mengucapkan kata-kata optimis dan menjauhi kalimat pesimis. Itu pelajaran yang penting. Jangan pernah menghina diri, jangan pernah menjatuhkan juga orang lain. Kemudian yang ketiga, pelajarannya dari hadis nomor 20, setiap muslim harus melandasi hidupnya dengan keyakinan tentang benarnya janji dan ancaman Allah, sehingga dia jalan di atas kendaraan itu. Jadi setiap kita berbuat, teman-teman, kita harus yakin kalau kita berbuat kebaikan, Allah balas. Tidak ada kebaikan. Allah sudah bilang, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti lihat. Yarah artinya dia pasti lihat. Kalau bahasa panjangnya yarahu, tapi karena ditutup penutupan ayat dibaca yarah, ya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka dia pasti akan melihatnya. Kata sebagian ulama tafsir, dia akan terima balasannya di dunia dan juga akan terima balasannya di akhirat. Artinya kalau dia buat kebaikan, misalnya dia sholat, dia puasa, dia sedekah, selain dapat pahala besar di akhirat, dapat juga balasan di dunia. Dari kesehatan, dari kekuatan, dari harta Allah berikan karena dia jalankan amal soleh itu. Begitu juga orang berbuat keburukan, mengkhayal, pernah saya bilang ya, orang berbuat dosa lalu dianggap tidak dihukum sama Allah, pasti dihukum. Allah maha adil. Allah bisa maafkan, tapi ada konsekuensi pembersihan. Dan selalu dosa itu hukumannya lebih berat daripada perbuatannya. Saya pernah berikan itu. Contoh, 1 jam zina di kamar hotel bisa saja Allah ganti dengan penyakit 10 tahun. Padahal masalahnya 1 jam. Ya. Mencuri 1 juta nota, uang palsu, Allah kemudian berikan dia penyakit, masuk rumah sakit, biaya 100 juta. Lebih besar daripada itu. Gitu kan? Jadi masalah di sini. Ya. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis nomor 20. Sementara hadis yang kita ambil dari bab setelahnya, 21, 22 dan juga hadis 23, ya. Yang pertama adalah harusnya seorang muslim merasa takut dengan Tuhannya. Dia di satu sisi takut, ya, kepada Tuhannya karena Tuhannya maha melihat, Allah maha mengetahui, walaupun manusia tidak melihat dan mengetahui apa yang dia lakukan. Seseorang bisa saja puasa merekayasa keadaan depan teman-temannya, depan keluarganya, tapi rupanya di belakang dia melakukan hal yang salah. Misal dia batalin puasanya, dia dengan menganggap manusia tidak perlu, tidak ada masalah karena orang tidak tahu, orang taunya saya puasa. Ini kebodohan. Dia merasa takut dengan manusia, yang manusia itu sebenarnya tidak bisa buat apa-apa sama dia. Paling jauh mau olok-olok dia misalnya, dibandingkan dengan dia masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menghukumnya. Berat, ya. Jadi pelajaran pertama adalah harusnya seorang muslim takut kepada Tuhannya Allah SWT, karena Tuhannya maha melihat dan maha mengawasi semua gerak-geriknya. Yang kedua, setiap muslim, pelajaran dari hadis 3 hadis ini, setiap muslim harus menunggangi kendaraan hidupnya takut dan harapan, khauf dan raja. Itu jadi kendaraan hidupnya. Dari satu sisi dia takut sama Allah kalau dia berbuat dosa dihukum. Dari sisi lain dia berharap kalau dia beramal soleh diberikan balasan. Dan memang itu harus diikuti dengan keyakinan. Jadi tidak boleh teman-teman kita bilang, saya sudah sholat malam, ikuti semua syarat dan rukunnya. Allah terima nggak sih?
Nah itu nggak bisa kita katakan. Harus yakin Allah terima. Nah, kita sudah ikuti syaratnya. Sekarang kalau kita kerja di kantor, apa yang membuat kita optimis melanjutkan pekerjaan? Karena kita yakin dengan saya kerjakan pekerjaan, ikuti peraturan, saya akan terima gaji akhir bulan. Kalau kita begitu yakin dengan manusia, bagaimana kita tidak yakin dengan Allah yang tidak akan mungkin pungkiri janjinya? Harus kita yakin, kita sudah kerjakan sesuai dengan syarat dan rukun, sudah selesai. Sampai kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbil ghafil. Berdoalah kalian dan berharaplah, beramallah kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan. Ya, sesungguhnya keyakinan diterima maksudnya ya. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Jadi ini harus kendaraan hidup kita. Khauf, takut kalau kita buat dosa dihukum, dan roja, berharap seluruh amal kita diterima asal kita sudah melakukannya dengan baik. Yang ketiga yang ambil pelajaran dari 3 buah hadis ini adalah penyampaian Nabi SAW tentang kejadian umat sebelum kita. Dan ini juga memang dibolehkan, tetapi ada syaratnya, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua apa yang disampaikan oleh ahli kitab kita ambil. Jadi antum tidak perlu datang ke orang Nasrani sekarang mengatakan, coba ceritain yang kamu tahu tentang kematian misalnya, tentang surga misalnya. Nggak perlu, kita nggak perlu datang bertanya pada mereka. Tetapi kalau ada penyampaian Nabi SAW tentang mereka, seperti hadis ini, dulu ada orang sebelum kalian. Al-Quran menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi sebelum kita. Kalau ada dalam Al-Quran kita benarkan. Kita ambil, nggak ada masalah. Karena ada orang salah faham teman-teman. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab menyampaikan kepada kalian, maka jangan kalian benarkan, jangan kalian salahkan. Gitu kan? Tapi katakan aku beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, apa yang diturunkan kepada kami. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW adalah bukan kita pergi bertanya pada mereka, tapi kalau mereka menceritakan sesuatu kepada kita dalam kitab Injil, dalam keyakinan kami, Nabi Isa begini dan begitu. Kalau itu sesuai dengan penyampaian Al-Quran, Al-Quran memang menyampaikan begitu. Misalnya Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ada orang Nasrani mengatakan itu. Kita mengatakan kami beriman kepada itu dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Seperti itulah. Tapi kalau yang dia sampaikan bertolak belakang dengan Al-Quran, kita tolak. Gitu kan? Enggak, itu salah. Yang Al-Quran menyampaikan seperti ini. Jadi penyampaian tentang umat sebelum kita, seperti cerita ini, hanya kita benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampaikan dulu ada umat sebelum kalian. Ya. Dan perlu kita ketahui garis bawahi kalau umat-umat sebelum kita ini sudah berbeda syariatnya. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Jadi membaca Taurat, membaca Injil sudah nggak ada pahalanya. Beda dengan di zaman itu dulu. Sekarang hanya Al-Quran saja. Ada orang-orang begitu ya. Saya lihat subhanallah masih awam sekali dalam masalah agama. Mohon maaf saya bahasakan ini. Terus beli Injil. Perjanjian baru dipelajari. Kenapa Pak baca itu? Saya mau tahu agama mereka. Nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Beli Al-Quran, baca. Al-Quran aja 30 juz. Belum tentu kita bisa pelajari sampai mati. Terus mau pelajari agama mereka. Nggak perlu. Saya terima informasi dari salah satu teman saya sekelas dulu di Jogja beliau. Masya Allah kalau tidak salah sekarang sudah selesaikan S3 beliau. Ngajar di UGM. Beliau cerita bahwasanya ada beberapa mahasiswa UIN di wilayah itu. Waktu saya lewat di depan kampus itu dia mengatakan di sini mahasiswanya kalau belajar tentang Nasrani misalnya atau tentang perbedaan agama atau manggil pastor atau pendeta. Kenapa belajar dari mereka? Karena mau langsung dengar dari sumbernya. Nggak perlu akhi. Al-Quran dan Sunnah sudah menceritakan siapa mereka. Cukup kita pelajari. Belajarlah dari seorang ustadz yang sudah faham. Gak perlu kita panggil mereka karena mereka salah pemahamannya. Mereka landasannya dari Injil yang sudah diubah. Kalau kita pelajari dari Al-Quran yang sudah otentik, gak boleh ragu dengan itu. Jadi kita gak perlu panggil orang-orang mereka. Mereka yang belajar dari kita, iya. Jangan salah. Makanya akhirnya keluarlah pendapat mengatakan semua agama sama. Karena yang pasti pendeta dan pastornya akan mengatakan kita sama-sama kok menuju ke jalan Allah.
Saya pernah lihat cuplikan itu, ada ungkapan salah satu pendetanya mengatakan, kita sama-sama jalan menuju ke jalan Allah, sama-sama Tuhannya, gitu kan. Jadi biarkanlah masing-masing jalan. Kalau begitu tidak akan turun Al-Quran membenarkan pemahaman yang salah. Tidak akan terjadi Nabi SAW menyerang wilayah Tabuk, wilayah Romawi, untuk menyebarkan Islam di sana. Bahkan waktu itu, ya, raja mereka Herakl tidak berani keluar bertemu dengan Nabi SAW, padahal dia seorang pendeta. Karena beberapa tahun sebelumnya dia sempat masuk Islam, dia syahadat. Waktu utusan Nabi SAW datang kepada dia. Tapi karena takut jabatannya, kedudukannya sebagai raja hilang, karena banyak pendeta yang lain menolak, akhirnya dia murtad. Waktu dia mengatakan, sampaikanlah salamku kepada Nabi Muhammad, gitu kan, dan katakan saya sedang mempertahankan agama saya. Maksudnya dia mau tetap dalam Islam, tapi dia sembunyikan. Kata Nabi SAW waktu utusan itu tiba di Madinah, dia telah bohong. Dia menjadi musuh Allah karena dia takut kehilangan jabatannya. Beda dengan Najasyi, raja Nasrani yang lain di Ethiopia, yang memang masuk Islam dia sembunyikan, tapi dia betul-betul bertahan dengan akidahnya. Nah, ini beda. Maka pada saat itu keluarlah pasukan Nabi SAW setelah masuk kota Mekah, karena sudah pernah menawarkan Islam dan sudah masuk Islam orang ini. Lalu dianggap dia murtad. Nabi SAW kirim pasukan 30.000 orang dipimpin oleh beliau sendiri. Herakl musyawarah dengan beberapa pendetanya, maka kesimpulan terakhir, kalau orang ini betul-betul Nabi, maka berbahaya kita melawan. Pasti kita akan kalah. Kalau dia bukan Nabi, maka kita lebih beruntung untuk tidak berperang sama dia. Biarin aja dia di wilayah kita. Maka Nabi SAW tinggal sampai berapa belas hari, berapa puluh hari di situ, menunjukkan kekuatan muslimin. Untuk apa Nabi SAW mengepung dan menyerang wilayah Tabuk, menawarkan Islam di sana kalau memang Nasrani itu benar, gitu kan? Kan begitu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kita tahu di kasus misalnya di zaman Umar bin Khattab ada penyerangan ke wilayah Syam, negeri Syam. Dan selalu pasukan Islam ini kalau menyerang, mereka tawarkan dulu Islam, kemudian menawarkan jizyah upeti kalau tidak mau, baru diperangi kalau tidak mau. Dan kalau sudah berperang pun mereka mengalah, sudah selesai. Yang penting hukum Allah di situ diterapkan. Itu targetnya jihad, bukan membantai orang, bukan merampas harta orang, tidak. Bahkan kalau mereka tetap mau dalam agamanya pun dibiarkan setelah kaum muslimin menguasai wilayah, gitu kan. Tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerang, nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh hewan-hewan, ada larangan, gitu kan. Seperti itulah. Ada perang yang terkenal dengan perang Yarmuk. Sampai sekarang ada lembah Yarmuk di Jordania. Bahkan di sekitar situ dibuat oleh pemerintahan Jordan sekarang Universitas Yarmuk untuk mengenang peperangan itu tahun 15 Hijriah. Umar bin Khattab mengutus pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in menyerang ke sana. 12.000 orang hanya menembus negeri Syam. Untuk apa Umar bin Khattab menyuruh pasukan untuk menyerang di sana? Lalu menjadikan wilayah Syam sebagai wilayah Islam. Sampai akhirnya pendetanya menyerahkan kunci gereja pada saat itu, kunci Masjid Aqsa kepada Umar bin Khattab. Untuk apa Umar bin Khattab mengekspansi Islam, mengirim pasukan tahun 16 yang dikenal dengan Perang Qadisiyah melawan Persia penyembah api. Kalau memang agama ini bukan untuk disebarkan, memang harus kita fahami, gitu kan. Dan yang sedang kita perangi sebenarnya keyakinan, bukan fisik. Ini yang sedang kita sampaikan. Jadi kita bisa berperang secara fisik, ya kan gitu. Tapi yang kita perangi dengan fisik kita adalah keyakinannya. Kalau dia tinggalkan kita yang salahnya, maka selesai. Allah nggak punya anak, lam yalid wa lam yulad, selesai konsep. Atau kita dakwahi, kayak kondisi di Indonesia, kita dakwahi, sampaikan, luruskan, dan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi yang kita sebutkan adalah ada dalam histori sejarah Islam terjadi penyerangan ke wilayah-wilayah non-Muslim untuk menawarkan Islam, gitu kan, kepada mereka, karena memang ini agama keliru, agama mereka keliru, mengatakan Allah punya anak. Nasrani mengatakan Isa anak Allah, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Harus diluruskan. Pada saat kondisi seperti kondisi Nabi SAW, kondisi Umar bin Khattab, ada pasukan muslimin, kita harus tawarkan Islam, tawarkan jizyah, gitu kan. Dan diperangi sampai mereka
betul-betul mau masuk agama Allah. Tapi kalau kayak kondisi di negara kita Indonesia, kayak sekarang lah umumnya ya, di seluruh dunia ini, seluruh wilayah bercampur baur antara muslim sama non-muslim. Hampir seluruh wilayah di muka bumi ini walaupun terpelosok ya, sangat jauh, ada muslimnya, maka tidak ada peperangan. Jadi di sini kita tawarkan dengan dakwah. Tapi kalau ada umat Islam yang ditindas, maka kita membelanya tentunya. Cuma saksi bahasan di sini adanya ya pelurusan pemahaman, karena banyak orang yang mengatakan tidak agama sama. Tidak bisa kita katakan agama sama ini. Jadi Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran jelas mengklaim kekafiran keyakinan selain mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak boleh kita ragu dengan itu. Dalam surah Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir, kata Allah, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, ya, penyembah berhala dan segalanya, api, dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Jadi pernyataan yang mengatakan semua agama sama, buktinya ada penyebutan tentang Bani Israel, ada penyebutan tentang Taurat dan Injil dalam Al-Quran, itu semua adalah harus difahami sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan difahami seperti pemahaman orang-orang non-muslim. Supaya kita faham ini tentunya ya. Tentunya bukan mengajak untuk memerangi tetangga kita, bukan sama sekali. Enggak ada hubungannya. Kita bicara tentang hukum syariat Allah. Dan kita sekarang saya katakan kayak di Indonesia kita mendakwahi, bukan memerangi. Yang kita dimasukkan memerangi seperti Nabi SAW masukkan kaum pasukan muslimin ke wilayah yang belum sama sekali ada Islamnya di sana. Sama sekali nggak ada Islamnya, kayak wilayah Tabuk masih dalam keadaan Nasrani, tidak ada keislaman. Wilayah Najran, Nabi SAW kirim surat ke Najran waktu itu. Lalu datanglah beberapa pendetanya yang masyhur. Dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan, ya, terus keluarlah hukum mubahala namanya. Pada saat itu Nabi SAW mengirim surat, datanglah mungkin lebih dari 20 atau 30 pendeta Nasrani ke Madinah, berdialog dengan Nabi SAW selama 3 hari. Mereka bertanya apa saja, Nabi SAW jawab. Masyhur, hadis Bukhari Muslim masalah itu. Terus saja, sampai 3 hari Nabi SAW sudah jelaskan semua, mereka masih saja tidak mau. Masih ragu. Maka turun ayat mubahalah. Mubahalah artinya mengajak mereka, menantang mereka untuk saling berdoa kepada Allah. Siapa yang benar selamat, siapa yang salah kena laknat. Makanya Nabi SAW mengajak mubahalah. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, kemarilah kalian. Kami bawa keluarga kami, kalian bawa keluarga kalian, lalu kita bermubahalah kepada Allah. Dan kita jadikan laknat Allah datang kepada orang-orang yang kafir, gitu kan. Maka Nabi SAW berdiri di sebuah lembah di Madinah. Sebelahnya ada gunung besar. Kemudian beliau membawa Hasan, Husain, Fatimah, radhiyallahu anhum, anak dan cucunya. Kemudian di sisi yang lain lembahnya, sisi sebelah hadapan Nabi SAW ada pendeta-pendeta ini membawa keluarganya. Begitu mereka baru mau mubahalah, maka gunung yang di sebelah Nabi SAW itu penuh dengan asap hitam. Penuh asap hitam. Maka mereka saling diskusi, orang-orang Nasrani mengatakan, demi Allah ini tanda-tanda tidak baik. Kalau dia betul Nabi, maka kita akan kena ya, hukuman ini sampai turunan-turunan kita nih, dilaknat. Lebih baik kita negosiasi saja, maka kita bayar jizyah, bayar upeti saja. Maka akhirnya wilayah Najran membayar upeti kepada Nabi SAW. Untuk apa Nabi SAW melakukan ini teman-teman? Untuk meluruskan pemahaman yang salah. Maka tidak boleh kita katakan agama semua sama. Ini keliru sekali kan gitu. Kalau semua agama sama enak sekali, kita ke Nasrani saja nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ya, harus kita fakir pemahaman inna dina indallahil Islam. Tidak boleh ragu ini. Ya. Di sisi Allah adalah yang benar agama Islam. Tidak boleh kita bimbang. Oh masih ada baiknya. Teman-teman sekalian, kalau ada orang non-muslim sedang buat satu perbuatan dan kita anggap baik, ketahuilah kita menilai baik karena agama kita anggap perbuatan itu baik. Bukan karena dia sedang berbuat baik. Misal ada orang Nasrani atau orang Yahudi bakti sama ibunya atau ayahnya. Kita anggap itu baik, kenapa? Karena dalam agama kita bakti orang tua itu perintah. Coba kalau seandainya ada mereka yang mabuk-mabukan. Kalau antum ketik di YouTube,
negara yang paling banyak mengkonsumsi khamar, saya sempat dia cuplikan itu, ternyata di Vatikan, tempatnya mereka gitu. Itu hampir 90% sekian dianggap tempat suci gitu. Baik itu agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi kira-kira kalau mereka mabuk-mabukan, apakah kita menganggap itu baik? Kan tidak, karena agama kita anggap buruk kan. Berarti perbuatan baik yang mereka lakukan, kita nilai baik karena agama kita yang anggap itu baik. Kan gitu. Itu poinnya. Kalau mereka buat buruk, agama kita bilang buruk, kita akan katakan buruk. Dan sekali lagi, yang sedang kita luruskan dan tanda kutip yang diperangi, didakwahi, hanya pemahaman yang salahnya, bukan fisiknya. Islam tidak pernah menyuruh kita membenci fisik, nggak pernah. Salah saudaraku, nggak boleh bilang Allah punya anak. Gitu kan? Sampai Allah bilang dalam Al-Quran, hampir saja gunung itu hancur, langit terbelah, gara-gara mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih punya anak. Dalam ayat lain dikatakan Allah berfirman juga, kalau seandainya Allah mau anak, maka Allah akan pilih dari hamba-hamba yang dia inginkan. Gitu kan? Allah bisa lakukan, tapi memang dia tidak ada. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada atasnya, tidak ada bawahnya. Tidak ada. Kalau ada orang tuanya Allah, ya dia diperanakkan, maka siapa orang tuanya Allah? Gitu. Siapa jalurnya sampai kemana nih? Allah pangkas, tidak ada. Kalau ada anaknya Allah, maka siapa keturunannya Allah sekarang? Maka Allah pangkas, lam yalid wa lam yulad, itu maha kausalitasnya Allah. Allah maha kuasa dengan itu. Sekali lagi bukan menanamkan kebencian, perlu difahami ya. Nah, di Indonesia sekarang banyak ahli pelintir ini ya. Di pelintir ceramah ini akhirnya kesannya kayak berantem sana sini, musuhan, aliran inilah aliran itu, padahal sebenarnya bukan itu. Ya, ini harus diluruskan baik-baik. Sekarang lagi gitu diheboh-hebohkan seakan-akan bentrok sana sini, padahal sebenarnya tidak ada bentrok ini. Apa yang dibahasakan, apa yang disampaikan, mungkin kalau ada perselisihan pendapat ulama itu perbedaan pendapat ulama dan masing-masing jalan saja. Kalau usah saling memaksakan pendapat kan gitu. Tapi kalau sesuatu itu menyimpang dari agama, memang harus diluruskan, tidak boleh kita dipaksakan sefaham dengan itu. Ini Allah alam yang kita ambil pelajaran dari 3 hadis kita di bab ketakutan atau keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Begitu saja, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat oleh Sang Pencipta Allah. Dan semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sampai menjelang ajal dan datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan juga tidak terkecuali sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga Indonesia, selalu kita doakan negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah, seluruh utangnya terlunasi, dan juga seluruh umat Islam tidak terkecuali agar berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga ditanamkan persaudaraan yang dalam hati mereka sesama muslim, dan juga ditanamkan keimanan yang dalam, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh orang non-muslim di Indonesia khusus diberikan hidayah kepada Islam, yang masih fasik berbuat dosa juga diberikan hidayah agar bertaubat, yang masih belum berilmu digunakan untuk berilmu, dan semua ahli ilmunya atau para ulamanya juga bertakwa kepada Allah sehingga mereka menyampaikan dan memandu umat ini kepada kebenaran. Dan semoga seluruh pemimpin negara ini tidak terkecuali semua wilayah semuanya akan kembali kepada agama Allah dan juga menjalankan amanah yang telah Allah bebankan kepada mereka sehingga mereka bebas dari seluruh tuntutan pada hari kiamat. Semoga juga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain, dan tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana yang di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada salah pasti dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.